pengertian sunnah dan bid'ah. Kemudian kewajiban seorang muslim untuk mengetahui perkara sunnah dan bid'ah agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah dan agar tidak berlebih-lebihan dalam mensikapi satu amalan sampai ada yang disebut sebagai bid'ah padahal bukan bid'ah. Kemudian 3 rukun bid'ah juga sudah kita bahas. Ya, yang pertama adalah perkara yang baru, yang kedua adalah ya dalam urusan agama, adapun selain urusan agama maka tidak ada yang namanya bid'ah. Dan yang ketiga, tidak ada asalnya dari agama, tidak ada sumbernya. Kemudian bid'ah terkadang menggunakan dalil-dalil yang umum, kemudian dilakukan atau diamalkan dalam bentuk-bentuk khusus, baik batasannya dikhususkan, ya, caranya, waktunya, dan sifat-sifat yang lainnya, padahal rincian seperti itu tidak diambil dari sunnah, tidak diambil dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalil-dalil umum yang diamalkan dalam bentuk khusus, dan bentuk-bentuk khusus ini yang tidak ada dasarnya dari syariat kita. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua, wajibnya mengikuti sunnah. Wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada jalan lain baginya untuk mendapatkan keselamatan kecuali dengan mengikuti sunnah. Tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti sunnah, dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Ya, makanya kata Imam Ahmad, al-Islam huwa sunnah, was sunnah hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah, dan Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Maksudnya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, as-sunnah memiliki kedudukan yang sama dengan Al-Quran sebagai wahyu. Ya, dari sisi wahyu maka dia sama-sama wahyu. Ya, sama-sama wahyu. Al-Quran adalah wahyu, sunnah juga wahyu. Ya, bedanya adalah sunnah ini tidak ditulis di dalam Al-Quran, atau hadis tidak ditulis di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan yang diucapkan oleh Muhammad itu tidak sesuai dengan keinginan Muhammad, bukanlah sesuai dengan, bukan tidak sesuai, ya, redaksinya salah. Ya, ini kita sering tergelincir. Ya, sama kemarin saya ingat tiba-tiba di warung coto, siapa yang di warung coto? Ada pertanyaannya Pak siapa kemarin? Nah, kemudian kita katakan apa tuh? Zakat tidak membersihkan harta haram. Nah, yang benar apa? Zakat tidak membuat harta haram menjadi halal, itu yang benar. Ya. Zakat tidak membuat harta yang haram menjadi halal. Jadi ya manusia biasa keliru seperti itu. Ya. Baik, yang diucapkan oleh Muhammad itu bukanlah menurut keinginannya, ya, akan tetapi wahyu yang diucapkan oleh Muhammad, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Syekh Abdul Malik Ramadhani, ini kita ambil dari kitab Sittud Durar min Usuli Ahli al-Athar. Beliau berkata hal itu juga sebab as-sunnah seperti Al-Quran sebagai wahyu. Ya, Al-Quran sebagai wahyu. Lalu ia juga adalah tafsir dari Al-Quran. Jadi as-sunnah adalah tafsir dari Al-Quran. Ada banyak perkara di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh sunnah. Oleh karenanya biasa kita dapati para ulama mengatakan apa? Wa annal Qur'ana ahwaju ila sunnati
minas sunnati ilal Quran. Al-Quran itu lebih butuh sunnah. Ya. Kenapa? Karena sunnah menjelaskan tentang Al-Quran. Sunnah menjelaskan tentang Al-Quran. Bahkan makhluk Allah yang terbaik dalam menafsirkan kitabullah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ya Allah, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini ada tipunya ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengambil atau mengikuti sunnah dalam beragama. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, ambillah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ya, apa yang dilarang oleh Muhammad tinggalkan. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW maka lakukanlah, apa yang dilarang olehnya maka jauhilah. Sebab yang diperintahkan hanyalah kebaikan dan yang dilarang hanyalah kejelekan. Ya. Tidak ada perintah dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali kebaikannya jauh lebih banyak daripada ya keburukannya kalau ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Ini orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad 'asa Allah." Ya. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia berarti taat kepada Allah. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, berarti dia telah durhaka kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, lalu dia memiliki pilihan yang lain tentang urusan tersebut. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, tidak pantas bagi orang yang memiliki sifat keimanan kecuali bersegera menuju keridhaan Allah dan Rasulnya dan lari dari kemarahan Allah serta melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan dan mengharuskannya, kemudian ada pilihan yang lain ya bagi mereka, yaitu berupa pilihan untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Kalau Allah perintahkan kemudian dia pilih, ini kita lakukan atau tidak ini, ya tidak pantas. Diperintahkan sholat, kemudian dia merasa punya pilihan untuk melakukan atau tidak sholat. Nah, ini tidak pantas. Bahkan seorang mukmin dan mukminah mengetahui bahwa Rasulullah lebih utama dari dirinya sendiri. Ya, maka janganlah dia menjadikan hawa nafsunya sebagai penghalang antara dirinya dan perintah Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata, yakni kesesatan yang jelas, sebab dia telah meninggalkan jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada kemuliaan Allah, kepada jalan lain yang mengantarkannya kepada jalan menuju siksaan yang amat pedih. Lalu Allah menyebutkan sebab yang mewajibkan agar tidak berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya, yaitu iman. Lalu Allah juga menyebutkan penghalang dari keberpalingan tersebut, yaitu takut tersesat yang membawa kepada hukuman Allah. Ini dalil-dalil yang disebutkan, silakan antum baca nanti. Ya. Kita langsung ke bab ketiga.
tercelanya bid'ah. Para salaf as-salih senantiasa mengajarkan keburukan bid'ah kepada kaum muslimin, bahkan sampai kepada anak-anak dan para budak mereka, agar mereka terpelihara dari bahaya bid'ah. Kita teringat dengan satu hadis ketika ada seseorang budak wanita yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Budak wanita ini bertanya kepada Aisyah, kenapa wanita yang haid disuruh mengganti puasa, tapi dia tidak disuruh mengganti sholat? Puasa dengan sholat sama-sama wajib, sama-sama rukun Islam. Kenapa perempuan haid cuma disuruh mengganti puasa ketika dia haid dan tidak disuruh mengganti sholatnya? Apa kata Aisyah? Apa jawaban Aisyah ketika itu? Ada yang tahu? Aharuriyatun anti? Apakah kamu ini adalah perempuan khawarij? Ya. Kemudian perempuan itu mengatakan, tidak, bukan. Dia cuma bertanya. Kemudian dia mengatakan, ya, begitulah pada zaman Nabi SAW kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Tapi kata para ulama, di sini ada satu faedah yang penting. Apa itu? Ketika perempuan tadi ditanya, apakah kamu perempuan khawarij? Dia bilang apa? Bukan. Ini menunjukkan apa? Budak itu mengenal siapa khawarij. Makanya dia bilang, saya bukan khawarij. Maka kata para ulama, di sini menunjukkan bahwa para salaf terdahulu itu senantiasa, ingat, budak itu tidak bebas ya, tidak seperti orang merdeka. Kalau disuruh keluar, disuruh di dalam, tidak berani membantah tuannya. Maksudnya informasi yang mereka dapatkan itu sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Tapi mereka tahu yang namanya khawarij. Artinya, para salaf terdahulu itu senantiasa mengajarkan kepada anak-anaknya sampai kepada budak-budaknya tentang bid'ah. Nah, tentang apa? Bid'ah. Maka ini sunnah. Ya, sunnah dari para salaf mengajarkan kepada istri-istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di rumah kita tentang bid'ah. Bukan cuma bid'ah, tapi siapa tokoh-tokohnya. Siapa tokoh-tokohnya? Maka disebutkan siapa tokoh-tokohnya, jangan pakai inisial. Nah, cuma inilah sekarang kita ada apa? Aturan undang-undang apa? ITE ya. Nah. Ya. Memperkenal siapa dai-dai penyuruh kepada bid'ah, semacam ya, siapa lagi? Ini akidahnya apa? Akidahnya Mu'tazilah. Akidahnya apa? Mu'tazilah. Ya. Jadi banyak muncul di TV. Harus dijelaskan. Kalau tidak disebut namanya, nanti anak istri kita bebas-bebas saja. Oh ini bagus gini, bagus di Islam Jina bilang, ada ayatnya juga, ada hadisnya juga. Padahal pemikirannya bahaya. Ya. Yang antara akidah Mu'tazilah apa? Mu'tazilah ini akidahnya apa? Mendahulukan akal daripada dalil. Mereka tidak percaya dengan fitnah kubur, tidak percaya. Kesepakatan sesuatu yang disepakati oleh umat Islam. Tidak percaya. Dan banyak yang lainnya. Ya. Ini HTI, ya, orang HTI.
Ibnu Mas'ud berkata, seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru dalam agama. Ketahuilah semua perkara baru itu bid'ah dalam agama. Abdullah bin Umar berkata, semua bid'ah itu sesat. Coba lihat, Rasulullah mengatakan semua bid'ah itu sesat, kemudian diikuti oleh para salaf bahwa semua bid'ah itu sesat. Tidak ada yang merinci kullu itu maksudnya kullu sebagian atau kullu semuanya. Tidak ada yang merinci para salaf seperti itu. Ini disepakati oleh semua para salaf. Lalu datang orang-orang belakang mengatakan kullu itu maksudnya ada litab'id, ada yang seakan-akan Rasulullah dan para sahabat tidak paham bahasa Arab. Sekiranya memang seperti yang mereka maksud sekarang, maka wajib bagi Rasulullah untuk menjelaskan kepada kita, menjelaskan kepada umat perkara tersebut. Tapi tidak ada penjelasan itu, menunjukkan kullu itu berarti semua. Kullu berarti semua. Tapi itu tadi, ya, perkara baru dalam masalah agama dan tidak ada contohnya dari agama, tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya dalam Islam. Nah, ya tidak juga semua perkara baru. Ini kita bawakan perkataan para salaf, ya, perkataan para salaf dan ulama-ulama yang dikenal kokoh di atas manhaj salaf. Ya, ini ikhwan, ini kita singgung fenomena yang sekarang terjadi, fenomena apa? Madhab. Ya, ini terjadi keributan tentang apa? Madhab. Karena adanya potongan video dari guru kita, Ustaz Hakim, ya, yang mencela kaum madhabiyah. Maka yang beliau maksud tercelanya kaum madhabiyah itu siapa? Orang-orang yang fanatik terhadap madhab, sehingga meskipun madhabnya keliru, ini madhab saya, tetap diambil. Sehingga dalam masalah ini manhajnya bisa goyang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, madhab-madhab ini terkadang dibawa oleh orang-orang yang manhajnya bermasalah. Seperti madhab Syafi'i. Bukan Syafi'inya, bukan. Tapi madhab Syafi'i kebanyakan didakwahkan oleh siapa? Orang-orang Asy'ariyah. Dari sisi akidah mereka bermasalah. Kita tidak mencela madhabnya, enggak. Tapi yang membawa ini adalah kebanyakan orang-orang yang berpemahaman Asy'ari. Kalau sekarang ditambah lagi Sufi, Asy'ari yang bercampur dengan Sufi, dan ini kesesatan di atas kesesatan. Ya. Sehingga banyak orang yang belajar mazhab, akidahnya terpengaruh. Ini nampak di depan mata kita. Ya, teman-teman saya yang dulu kokoh dalam manhaj salaf tergelincir. Akhirnya apa yang terjadi? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Teman-teman saya yang akrab dulu ngaji kajian salaf, setelah belajar mazhab Syafi'i, kita tidak mencela mazhab, ya, maka dia akhirnya mentolerir sebagian akidah Asy'ariyah. Kemudian apa? Kemudian kita dituduh Murji'ah. Coba lihat, gara-gara belajar mazhab. Bukan berarti Ustadz Hakim tidak peduli dengan mazhab, enggak. Saya orang yang belajar langsung dengan beliau beberapa tahun. Bagaimana beliau memuji Imam Syafi'i, memuji Imam Ahmad, memuji Imam Malik, beliau memuji. Memuji setinggi langit mereka itu. Dan sering mengambil pendapatnya.
Hanya saja yang dicela adalah fanatik terhadap mazhab tertentu. Sehingga kalau mazhabnya atau ulama dalam mazhab itu keliru, tetap diambil. Kenapa? Ini mazhab saya. Ini yang tercela, Ikhwan. Ya, bukan mazhabnya yang dicela. Kemudian yang bertanya ketika itu adalah orang-orang awam. Ya, orang-orang awam, dan orang awam itu tidak punya mazhab kecuali mazhabnya gurunya. Ya, siapa itu awam? Ciri-ciri orang awam yang pertama apa? Tidak bisa bahasa Arab. Itu orang awam. 20 tahun, 30 tahun dia kajian, kalau tidak bisa bahasa Arab, dia awam. Lalu bagaimana dia bermadhab? Bagaimana dia memahami perkataannya Syafi'i? Bagaimana dia memahami kitab Ar-Risalah? Dia tidak tahu bahasa Arab. Baru mengaku bermadhab Syafi'i. Ini. Sehingga keributan-keributan yang antum lihat di Facebook sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau hatinya orang-orang ini bersih. Dan kalau orang-orang yang tidak paham ini diam. Makanya kata para ulama, "Lau sakatal jahil laqallal khilaf." Sekiranya orang bodoh itu diam, perselisihan itu jadi sedikit. Ya, kita ini seakan-akan merasa kok muak sekali lihat di Facebook itu orang-orang yang, saya katakan orang kayak saya saja tidak layak komentar dalam masalah seperti itu. Saya belum pantas komentar. Ya, maka janganlah bikin rame-rame yang seperti itu. Ya, tidak produktif itu. Ya, bahkan ahlul bidah itu jadi tepuk tangan. Coba lihat para salafi saling bertengkar dalam masalah ini. Ya. Nah, ada satu ungkapan yang menyebutkan, kalau saya tidak salah ingat, ta'amul kibar summun lissighar. Makanannya orang besar itu racun bagi anak-anak kecil. Coba kita makan durian, Pak. Kasih anak bayi, boleh tidak? Kita makan durian, mungkin 2 buah bisa kita makan. Kasih anak bayi seperti itu, kasih makan 2 buah durian. Ada yang tega kasih makan anaknya 2 buah durian? Mati anak-anak itu. Sehingga pembahasannya ustaz-ustaz kibar itu bukan pembahasan kita. Kita tidak nyampe ke sana. Mereka berbicara itu ada usulnya, ada kaidah-kaidah yang mereka pelihara dalam apa yang mereka sampaikan, yang kita tidak punya itu, sehingga untuk memahami sering gagal. Terus bagaimana Pak Ustaz supaya saya juga bisa bicara seperti itu? Ya belajar juga. Ini diajak belajar bahasa Arab saja. Belum selesai 1 buku lari ini semua. Sekalinya Ustaz berbicara tentang masalah takdir, ikut dong itu. Itu Ustaz sana itu. Sesat ini deh. La ilaha illallah. Ini di masjid ini sering datang orang-orang dari berbagai macam kelompok pengajian. Saya sering kali kalau di sini habis zuhur, biasanya saya suruh anak-anak baca hadis. Ya, tiap rutin anak-anak baca hadis, kemudian saya jelaskan. Ada orang-orang yang kita tahu baru belajar mengaji. Saya jelaskan hadis, dia cerita di belakang. Kenapa? Karena ustadznya bukan saya. Ustadznya mentahdir saya. Ini kebodohan yang luar biasa. Karena saya dianggap ahlul bid'ah. Di sini masjid ini. Masjid yang kita disuruh kelola ini. Nah, sini tuh. Sementara baca hadis berdiri pergi sholat sunnah. Usut punya usut, dari kajian sebelah.
Berapa tahun ngaji itu? Sudah bisa bahasa Arab? Belum bisa. Nah, ini tadi. Seorang ahlus sunnah harus paham apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Supaya apa? Tidak terjatuh ke dalam bid'ah. Dan yang kedua, tidak berlebih-lebihan dalam masalah bid'ah. Sampai dia membid'ahkan seseorang yang dia anggap sebagai pelaku bid'ah, padahal bukan pelaku bid'ah. Ini kejadian. Ya, kenapa sampai di situ? Kita minum kopinya Pak Mandul. Ini lama sekali saya tunggu. Sudah 3 bulan ya. Karena dia tidak datang bulan lalu. Alhamdulillah. Nah, ini perkataan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar sahabat. Kata beliau apa? Semua bid'ah itu sesat. Loh, coba lihat ini perkataan-perkataan ulama salaf. Ya, Ibnu Mas'ud di antara pembesar salaf, pembesar sahabat. Dia mengatakan semua bid'ah sesat. Ada ustaz sekarang. Tidak semua itu adalah semua. La haula wala quwata illa billah. Abdullah bin Umar, semua bid'ah itu sesat. Yang paling bikin jengkel Pak kadang-kadang, seharusnya tidak boleh jengkel ya. Ada orang-orang datang sama kita, Ustaz, saya punya ilmu ini sedikit, tapi saya mau bertanya sama Ustaz ini karena saya punya ilmu sedikit. Nanti kalau dijawab pertanyaannya dia lebih pintar. Tanya kamu tidak tahu tadi, kamu tidak punya ilmu, kok kamu bantah saya? Saya jawab sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Ente bantah pakai apa? Katanya dia tidak punya ilmu. Ini sering di Mesir ini juga. Saya ini Ustaz, ilmu saya ini masih kurang. Saya sampaikan dalil, tapi begini Ustaz, yang benar itu begini. No. Katanya kan tidak punya ilmu. Kok ceramain Ustaz gitu? Ini gaya-gaya ahlul bidah ini kayak begini. Antum jangan pakai ini. Ya. Datang sok-sok apa merendahkan diri tapi mau mengangkat dirinya. Nah, ilmu saya kurang Ustaz. Ada pertanyaanku ini. Pertanyaannya untuk memancing kita mengeluarkan hujah, lalu dia bantah hujah itu. Lah katanya kamu tidak punya ilmu tadi. Saya ini bodoh Ustaz, tapi kalau saya tidak bisa terima. Nah, katanya bodoh. Minta penjelasan, dijelaskan pun tidak mau terima. Itulah bentuk kebodohan dia yang sesungguhnya. Ustaz kok bilang-bilang bodoh? Mana ada Ustaz bilang-bilang bodoh? Allah bilang wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka dibicarakan orang bodoh, mereka mengucapkan perkataan yang selamat. Ya Allah bilang-bilang bodoh. Makanya Al-Ghazali mengatakan di antara bentuk kemuliaan ilmu, salah satu bentuk kemuliaan ilmu, orang bodoh tidak mau dibilangi bodoh. Masih mau bilang Imam Ghazali, kok ada imam bilang-bilang bodoh? Supaya orang sadar. Orang di antara kemuliaan ilmu, orang bodoh tidak mau dibilangi bodoh. Apa maksudnya bodoh? Tidak punya ilmu. Nah, ini nih dibagi lagi nih. Tapi kan saya pernah belajar. Nah, ilmu ini belajar dia apa? Di penjelasannya Syekh Utsaimin tentang ilmu. Ilmu ada berapa tingkatan? 6. Al-ilm. Yang pertama al-ilm. Idraku syai'i ala ma huwa alaihi. Ya, idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan pengetahuan yang sesungguhnya, yang benar, tidak salah-salah. Itu namanya ilmu. Kalau masih kayaknya ditanya tentang sholat, bisa jelaskan tentang sholat dengan dalil-dalilnya. Nah, itu baru ilmu. Di bawahnya ilmu ada namanya jahal, tidak tahu. Di bawahnya jahal apa? Jahal murakkab.
Bahasanya kita apa? Sok tahu. Sudah tidak tahu merasa tahu, itu tadi. Saya tidak tahu Ustaz, tapi bantah Ustaz. Nah itu bantahnya pakai apa itu? Pakai sok tak itu tadi. Ada namanya al-waham, ragu. Ada namanya syak, ragu. Ada namanya dzan, persangka, mengira-ngira saja. Ini bukan ilmu. Kalau Anda masih di 5 level bawah tadi, itu bukan ilmu, itu bukan. Itu dia tuh. Ya. Hal ini disebabkan perkara baik atau tidaknya sesuatu di dalam agama tidak diukur dengan akal manusia, akan tetapi dengan wahyu. Ya, saya ulang, semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya baik. Untuk ingat perkataan Abdullah bin Umar, semua bid'ah sesat meskipun manusia menganggapnya baik. Kenapa? Karena ukuran baik atau buruknya sesuatu itu adalah wahyu, bukan pemikiran manusia, bukan. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, semua orang yang berbuat bid'ah dan menyandarkan kepada agama padahal dia tidak punya asal usul dalam agama yang dia bisa berpegangan dengannya, maka dia sesat dan agama berlepas diri darinya. Ibnu Rajab Al-Hambali yang mensyarah Sahih Bukhari. Apa syarahnya ini? Apa nama kitabnya? Ada yang tahu? Sahih Bukhari yang paling terkenal disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama bukunya Fathul Bari. Ya, Fathul Bari. Salah satu yang mensyarah juga yang cukup terkenal adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa nama bukunya? Sama, Fathul Bari, sama. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani bermadhab Syafi'i, Ibnu Rajab bermadhab Hambali. Dan orang-orang yang mengatakan Ustadz Hakim ini mencela madhab, ini orang yang tidak kenal Ustadz Hakim. Kita orang yang duduk bersama Ustadz Hakim tahu, paling banyak Ustadz Hakim merujuk dalam syarah Sahih Bukhari adalah dengan, bukan paling banyak, memang kitabnya Ibnu Rajab, Ibnu Hajar yang dipakai, Fathul Bari, dalam menjelaskan apa? Sahih Bukhari. Kalau dia mencela ulama madhab, tidak mungkin dia pakai bukunya. Baik, ini ada salah satu muridnya Ustadz Hakim, paman. Baik, bid'ah ya, diantara sisi tercelanya bid'ah. Yang pertama, bid'ah sebagai sebab perpecahan. Ini hadis yang sering kita sering kita bacakan, ikhwan. Kita langkai saja mungkin karena waktu kita tinggal sangat sedikit ya. Baik. Jadi bid'ah itu sebab perpecahan. Ya, antum silakan baca nanti penjelasannya. Karena orang-orang melakukan bid'ah itu sehingga menjadi corak bagi suatu kaum. Ya. Jadi ada yang memahami satu hadis dipahami dengan pemahaman yang keliru, ya, kemudian menjadi corak bagi kaumnya dia. Ya. Ada juga yang sumber bid'ahnya dari mimpi, ya. Dia mimpi ketemu Nabi, ya, kemudian Nabi yang dia dalam mimpinya itu mengajarkan satu amalan tertentu, sehingga amalan tertentu itu dijadikan corak bagi kelompoknya. Kelompok yang lain tidak mau ikut. Itu sudah terpecah. Semakin banyak bid'ah, semakin banyak perpecahan. Ya, semakin banyak bid'ah, semakin banyak perpecahan. Sehingga jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itulah sebenarnya yang menyatukan. Ketika orang meninggalkan semua bid'ah, maka orang akan bersatu. Tapi orang-orang yang menjargonkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah terpecah-pecah juga, Ustaz. Itu menunjukkan apa?
mereka juga disisipi oleh bid'ah. Ya. Ketika mereka terpecah-pecah, menunjukkan mereka juga disisipi oleh bid'ah. Salah satu bid'ahnya apa? Taklid kepada ustaz. Ya, salah satu bid'ahnya. Apa yang dikatakan ustaz saya itulah yang benar. Yang menyelisihi ustaz saya maka menyelisihi sunnah. Ini bid'ah. Bukankah kita sudah sebutkan tadi? Ini yang memecah belah. Terjadi atau tidak, ikhwan? Terjadi. Ya, antum silakan baca hadis. Ini penjelasannya agak panjang ya. Sehingga orang yang melakukan satu bid'ah menganggap orang yang tidak melakukan bid'ah yang mereka lakukan sebagai afan. Orang yang melakukan satu bid'ah, mereka menganggap bid'ahnya itu sebagai sunnah. Iya enggak? Hah? Ada lihat dalilnya orang-orang pelaku bid'ah apa? Man sanna sunnatan. Kita tadi jelaskan apa? Antum coba ingat di awal-awal tadi penjelasan kita. Ya, ini sunnah secara bahasa. Yang kita bahas sunnah secara istilah syar'i. Ya, sunnah secara istilah syar'i. Ya. Sehingga orang yang melakukan satu perbuatan bid'ah, mereka merasa karena tadi apa? Bid'ah itu tujuannya adalah berlebihan dalam agama, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Sehingga karena mereka merasa perbuatan bid'ah itu adalah ibadah kepada Allah, cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka menganggap bid'ah yang mereka lakukan sebagai sunnah. Itulah kita kenapa mendapati para ahlul bid'ah menganggap bid'ah mereka sunnah. Kemudian setelah itu efek jeleknya adalah, dan inilah yang menyebabkan perpecahan, mereka menganggap orang yang tidak melakukan bid'ah yang mereka lakukan, yang mereka anggap sebagai sunnah, sebagai orang yang menyelisihi sunnah. Kita kasih gambaran. Orang yang merayakan perayaan maulid ya, bukan maulidnya, perayaan maulid Nabi. Apakah mereka mengatakan bahwa maulid Nabi yang mereka rayakan itu bid'ah? Tidak mungkin mereka mau mengatakan bid'ah. Tidak mungkin mereka mengatakan bid'ah. Sehingga mereka merasa perayaan maulid Nabi itu sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang sunnah bagi mereka. Iya kan? Nah, coba lihat. Mereka merasa bahwa merayakan maulid Nabi itu sunnah. Sehingga orang yang tidak merayakan maulid Nabi menyelisihi apa? Sunnah. Karena dia menyelisih sunnah berarti dia pelaku bid'ah. Nah, kita ini pelaku bid'ah bagi mereka. Bisa lihat Pak cara pandangnya? Itu cara pandangnya mereka. Akhirnya terjadilah pengelompokan. Sama dengan tadi. Sama dengan khuruj fisabilillah. Saya dengar sendiri nih, telinga sendiri ini. Ya, orang-orang yang mereka meragukan keimanan orang yang tidak khuruj. Siapa lagi kalau bukan kita? Iya kan? Nah, khuruj dianggap sunnah sehingga orang yang tidak khuruj bermasalah. Orang yang tidak khuruj dianggap menyelisihi apa? Sunnah. Sehingga kita bagi mereka, kita ini ahli bid'ah. Inilah yang membuat perpecahan. Bid'ah dalam akidah misalnya. Ya. Orang Asy'ari mengatakan apa? Allah tidak ada di mana-mana. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Mereka menganggap itu sebagai sunnah. Itulah pemahaman Islam yang benar bagi mereka. Sehingga orang yang tidak meyakini seperti itu, maka dia menyelisihi sunnah bid'ah. Pecah.
Qadariyah mengatakan bahwasanya Allah tidak mentakdirkan apa-apa. Allah tidak pernah menulis takdir, dan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Ini akidahnya siapa? Qadariyah. Sehingga orang yang tidak meyakini seperti keyakinannya Qadariyah dianggap menyelisihi sunnah bagi mereka. Iya kan? Kalau menyelisihi sunnah kita berpecah. Khawarij menganggap pemberontakan kepada pemerintah yang zalim meskipun dia muslim itu sunnah. Maka orang yang tidak memberontak kepada pemerintah yang sah berarti dia tidak mengikuti sunnah. Kalau tidak mengikuti sunnah berarti dia apa? Ahli bid'ah. Inilah yang memecah belah. Baik. Yang kedua, bid'ah ini menipu. Ya, bid'ah ini menipu umat. Ya. Kenapa dia menipu umat? Karena dia mirip dengan agama, sehingga orang mengira dia. Sehingga orang mengira dia mengamalkan agama. Karena dia mengamalkan agama, maka orang pun ikut. Bisa paham? Jadi bid'ah ini menipu. Sebagaimana telah dinukilkan sebelumnya dari Al-Imam Syatibi tentang pengertian bid'ah, maka kita juga mengambil sebuah faidah dari keterangan tersebut tentang tercelanya bid'ah. Di antara sisi tercelanya bid'ah adalah sering tersamarkan. Karena dia membawa atas nama agama, sehingga orang mengira itu agama, padahal itu kesesatan. Dia menyesatkan orang. Makanya ada yang tidak bisa hilang dari ingatan saya. Dulu Ustaz Nasrullah meminta saya. Jadi Ustaz Nasrullah itu kalau ada momen dia nulis gitu. Secari kertas nulis. Baru kertasnya dikantongi. Itu sejak dia jadi mahasiswa di Madinah. Robek-robekan kertas itu dikantongi, kemudian dikumpul. Nah, saya pernah disuruh menulis potongan-potongan potongan-potongan tulisan itu dikumpulkan, jadi dibawa ke saya potongan-potongannya segini. Suruh ketik untuk dijadikan buku. Sayangnya tidak terbit bukunya, padahal buku itu bagus sekali. Beliau mengatakan, alangkah kejamnya tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Kejamnya dari mana? Karena orang-orang itu datang kepada mereka karena menginginkan apa? Keselamatan. Iya tidak? Orang mau selamat, Pak. Maka didatangi tokoh-tokoh ini, ustadz ini. Kita mau tahu kebenaran dari tokoh itu, ustadz itu. Datanglah dia ke ustadz-ustadz itu. Tapi alangkah kejamnya tokoh-tokoh ini, orang-orang yang datang dengan ketulusan hatinya disesatkan dengan bid'ah-bid'ah yang mereka ajarkan. Pak, kalau ada orang datang bertanya sama antum, ada orang datang mau ikut daurah misalnya di sini. Dia tidak tahu pondok kan? Dia tidak tahu pondok. Karena pondok kita baru. Sudah sampai mengikuti pertigaan di depan. Antum duduk-duduk di situ. Terus dia datang, di mana pesantren Imam Syafi'i Sidrap? Antum bilang, "Oh, masih terus ke sana." Ya kan? Atau antum bilang, "Oh, terus ke atas, setelah perbatasan ada jalan lorong masuk, jalan beton, terus masuk itu sekitar 20 kilo masuk." Orang begini kejam atau tidak, Pak? Kejam atau tidak? Kejam. Padahal dia cuma menyesatkan orang di dunia. Kesesatannya cuma 20 kilometer. Bagaimana dengan orang yang datang dengan sepenuh hati, mau selamat, mau mengenal agama, kemudian dia sesatkan dengan bid'ah-bid'ah. Ada yang lebih kejam dari ini?
Maka kita katakan dakwah-dakwah seperti ini adalah dakwah kasih sayang. Kalau kita tidak sayang umat, tidak usah diperingati umat, ya sudah, sesat-sesat saja kok. Iya kan? Maka dakwah seperti ini adalah, nah, ini ada yang bagus sekali dari, kita nukil dari kitabnya Al-Imam Asy-Syatibi, kitab Al-I'tisam. Ya, seperti orang misalnya merayakan perayaan Maulid. Ketika ditanya, kenapa kau melakukan ini? Dia katakan apa? Oh, kita kan lakukan ini karena cinta Nabi. Kenapa kamu merayakan perayaan Isra Mi'raj? Mereka mengatakan supaya kita mengingat peristiwa Isra Mi'raj, iya kan? Bagus sekali jawabannya, Pak. Masya Allah. Coba lihat di sini, saya nukilkan dengan bahasa saya, ya, yang saya ringkas dari penjelasannya Al-Imam Asy-Syatibi. Perkara semisal di atas ternyata sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang menyamarkan perbuatan-perbuatan mereka yang mengada-ada sebagai bentuk kebaikan dan kecintaan kepadanya. Seperti ya, dulu orang-orang jahiliyah itu kalau tawaf di Ka'bah itu mereka telanjang, Pak. Mereka telanjang bulan. Nah, jangan dibayangkan, kita sebut saja ya. Telanjang bulan mereka tawaf di sekitar Ka'bah. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa kamu telanjang bulan tawaf? Apa mereka katakan? Ini pakaian yang saya pakai. Ini pernah saya lakukan berbuat maksiat. Atau mungkin saya beli ini ada harta haram di dalamnya yang tercampur. Saya belikan ini baju. Sehingga perbuatan saya tawaf itu ibadah kepada Allah, saya tidak mau mengikutkan yang haram pada diri saya. Masya Allah. Bagus atau tidak, Pak? Tapi telanjang. Ini alasannya. Kalau ahlul bidah semuanya ada jawabannya. Ya. Nah, ada orang menyembah kubur, minta-minta di kuburan. Kenapa kau meminta di kuburan? Dia katakan apa? Saya ini berdosa, pendosa saya ini. Kalau saya minta sama Allah, wah kayaknya banyak sekali dosaku. Maka ini orang di kuburan ini orang soleh. Saya minta sama dia supaya dia doakan saya kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami cuma mau mereka mendekatkan kami kepada Allah. Baik ya. 9 menit menjelang zuhur. Insyaallah kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada asar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.